Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kita menyimpang dulu dari gosip artis dan kita akan ngobrol tentang sesuatu yang ini nggak melulu tentang politik, tapi bagaimana sosial media merubah kehidupan kita, terutama saat nanti 5G akan masuk, dan itu nanti diobrolin di konten lain deh. Tapi pada dasarnya saya mau ngobrol tentang 2024 nanti. Loh, apa nggak kejauhan? iPhone 12 keluar aja, besoknya orang udah ngomongin iPhone 13. Oke, Galaxy atau Galaxy S21 hari ini keluar, besoknya udah ngomongin Galaxy S22. Jadi karena sosial media ini, orang ini kayaknya nggak mau untuk lama-lama. Mereka sudah dapat hari ini apa, mereka ngomongin yang berikutnya. Misalkan ambil kata kita nonton film Avengers sekalipun ini tamat, atau misalkan film Batman seperti itu, kita akan udah langsung ngomongin episode berikutnya yang entah itu mau dibuat atau enggak, udah diomongin di hari ini. Nah, artinya 2024 atau Pilpres tahun 2024 itu sebenarnya sudah lebih dekat daripada yang kita kira. Dan kita akan coba untuk lihat, karena beberapa hari yang lalu saat video ini dibuat ya, sekitar mungkin seminggu yang lalu, itu beberapa relawan yang mengaku mereka ini simpatisan dan ingin mengusung Jokowi dan Prabowo untuk tahun 2024. Itu mereka kemudian meresmikan basecamp mereka. Dan apakah memang ini adalah sesuatu yang harus ditindaklanjuti? Saya melihat di YouTube obrolan seperti ini belum terlalu hangat, atau mungkin orang juga udah nggak pengen lagi seperti itu atau bagaimana, tapi kita akan lihat lebih jauh lagi, mengingat kemarin Pak Prabowo juga diundang ke podcast Deddy Corbuzier, dan di situ dia bicara banyak tentang hal-hal kebangsaan yang menyangkut kondisi Indonesia saat ini dan ke depannya. Nah, nggak usah lama, kita langsung akan lihat kira-kira nanti Jokowi sama Prabowo atau ganti bener-bener orang yang baru. Dan kalau feeling saya sih presidennya Ganjar Pranowo, wakilnya Anies Baswedan. Nah, biar saya nggak dikata ngawur, kita langsung ambil analisa saya berdasarkan kartu. Kartu The Knight of Cups, tapi kartunya kebalik. Ini mengatakan dan menunjukkan bahwa simpatiknya para pemilih terhadap calon presiden ini bukan kepada figur yang kalau dibilang kalau dulu itu ketua partai atau turunannya dari presiden mana dan sebagainya. Nama belakang biasanya suka dipakai untuk ini atau kalau nggak suku tertentu. Nah, kali ini lebih demokratis lagi. Sepertinya media sosial merubah semua cara orang-orang ini memilih. Sehingga para pemilih ini sejak adanya media sosial, dilihat dari kasus dipilihnya Pak Jokowi menjadi gubernur DKI, terus kemudian gak lama langsung nyapres dan berhasil jadi presiden hingga 2 periode, ini menunjukkan kekuatan sosial media untuk membentuk sebuah image dari figur yang diinginkan oleh orang-orang. Dan ini adalah sebuah cara yang baru. Kalau dulu orang-orang itu memberikan selebaran, memberikan ajakan, bahkan kita mungkin nggak tahu ini presiden ini sebenarnya kemampuannya apa dan bagaimana, ya mereka akan pasrah saja. Tapi kalau kali ini dengan adanya media sosial, orang ini merasa dekat. Orang ini merasa perlu tahu. Dengan rapor media sosial yang baik, pasti akan memiliki elektabilitas yang lebih tinggi. Dan ini ditunjukkan dengan kartu Knight of Cups yang reverse atau terbalik, di mana orang-orang ini memilih atau simpatiknya bukan hanya karena apa yang mereka lihat dan diceritakan oleh orang lain, tapi mereka merasa harus melihat sendiri semua sepak terjangnya dan merasa perlu untuk memberikan penilaian baik atau buruk, dan mereka ini menginginkan itu secara langsung. Dengan cara apa? Melihat lewat sosial media mereka. Dan yang paling penting di sini adalah track record dari orang-orang ini tadi. Sosial media memberikan track record ini secara lengkap, dan semua ini bisa diakses secara bebas, transparan, dan tidak ada kadaluarsa di dalamnya. Kita akan bisa mencari dosa-dosa dan prestasi seseorang dari masa lalu ke masa sekarang dengan adanya media sosial. Dan kalau boleh saya kocok lagi di sini, perlu seseorang yang proven, seseorang yang pernah terbukti bisa bekerja, punya satu prestasi, itu yang akan dipilih. Sehingga kalau saya bilang di sini, kita akan menyisakan hanya beberapa nama. Nah, di luar Pak Prabowo tentu saja, di sini ada Ganjar Pranowo,
Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Salahuddin Uno. Dan jika 4 orang ini tadi harus bersaing, saya sih merasa kalau ternyata Pak Prabowo ini masih belum dapat untuk menang jika harus merivali 4 orang anak muda yang jauh lebih muda daripada beliau ini tadi ya, dalam kontes konstelasi pemilihan presiden di 2024 nanti. Maka dari itu, selain track record, ternyata proven bahwa mereka ini sanggup bekerja dan becus melaksanakan pekerjaannya itu menjadi penting. Tidak hanya tokoh-tokoh yang memang digoreng oleh partai politik atau dinaikkan elektabilitasnya karena satu dan lain hal, tapi ini memang benar orang-orang memiliki bukti bahwa mereka ini bisa mengerjakan pekerjaan mereka. Dan dengan ini semua, pengaruh partai ini sudah hampir tidak ada. Dan maka jika nanti Pak Ganjar Pranowo ini tidak mendapatkan restu dari partainya, maka mungkin saja orang-orang ini akan tetap berpindah mengikuti dirinya, regardless of the party di sini. Sehingga siapapun itu jika sudah mendapatkan simpatik dari para pendukungnya, maka di partai manapun dia pasti akan bisa mencalonkan dirinya. Bahkan mungkin saja akan bisa mengangkat nilai partai atau value partai itu tadi. Jadi bisa jadi ini partai yang mungkin kecil, tapi karena dimasukin oleh dia ini, terus kemudian akan memiliki satu nilai tawar yang lebih besar. Dan ini semua terjadi karena kita memang hidup di era sosial media yang luar biasa seperti sekarang ini. Maka saran dari saya sih di sini, pihak partai, para darah biru atau keturunan para bangsawan dari masa lalu, dan para ketum-ketum dan para bangsawan partai ini sebaiknya menjadi kingmaker sajalah. Mereka kayaknya kalau mereka tidak didukung oleh arsenal sosial media yang kuat, mereka jangan mimpi untuk nyapres di 2024 nanti. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah terus kemudian mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk Pak Jokowi ketiga kali, yang tentu saja ini menyalahi undang-undang, dan Pak Prabowo ini masih menjadi sebuah hal yang diinginkan? Kalau saya lihat di sini sih udah enggak, sudah selesai. Mungkin Pak Jokowi di sini bisa pensiun dan Pak Prabowo di sini menjadi seorang guru bangsa saja, seseorang yang memang akhirnya dianggap bijaksana, orang yang sudah melewati berbagai generasi, dan dia menjadi kingmaker seperti biasanya. Dan dari sini sebenarnya Pak Prabowo itu sudah melakukan apa yang dia ini udah jago melakukannya. Dulu mengangkat Pak Jokowi, mengangkat Ahok, terus kemudian mengangkat Pak Anies Baswedan. Jadi kalau menurut saya, Pak Sandi juga ya kalau nggak salah. Jadi kalau menurut saya sih udah Pak, kalau jagonya di situ, Bapak di situ dulu saja. Sehingga ini menyisakan 4 yang lainnya. Nah, jika Pak Prabowo ini tidak akan mungkin. Dan ini juga diperkuat dengan Pak Jokowi yang akhir-akhir ini menolak. Dan sekali lagi memberikan pernyataan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri untuk ketiga kalinya. Meskipun ini masih digoreng oleh para lawan politiknya bahwa tuh kan, bahwa dia masih ingin tetap berkuasa dan sebagainya. Tapi pernyataannya ini saya pikir sih juga sebuah pernyataan partai dan juga pernyataan dirinya pribadi. Sehingga kalau saya lihat di sini, tidak ada kartu yang akan menunjukkan kalau dia ini masih akan berkuasa di 2024 nanti. Nah, tapi apa benar memang Pak Prabowo itu cuman jadi kingmaker aja? Nah, kalau saya lihat di sini, Pak Prabowo itu kurang mahir untuk menggunakan media sosial. Cara untuk mempresent dirinya ini seperti seorang politikus atau tokoh bangsa yang kita lihat di tahun 80-90-an di TVRI. Dengan gaya orasi yang berapi-api, tangan di atas kepala dan sebagainya. Kayaknya nggak cocok dengan era sekarang ini yang ngobrol itu kan nggak ada kedekatan dengan orang yang kita pimpin. Tangan itu selalu sejajar dengan dada dan selalu bisa mengungkapkan sesuatu dengan santun dan perlahan-lahan. Bukan artinya beliau nggak santun, tapi maksudnya di sini Pak Prabowo ini kan seorang pemimpin. Gaya memimpinnya juga gaya memimpin yang benar-benar kita lihat orasi-orasi tahun 80-90-an seperti itu. Tapi pemimpin zaman sekarang itu sepertinya nggak seperti itu. Sehingga kalau boleh saya bilang, ini kayaknya udah jadul, kurang cocok. Dan kalau memang dia ingin dan masih pengen untuk ketiga kalinya mencoba, Pak, mendingan coba belajar dari para YouTuber, para pemimpin daerah yang sudah mulai ngerti sosial media ini, dan coba dekati orang-orang yang Anda pimpin ini dengan cara yang lebih luas lagi. Datang ke podcast Deddy Corbuzier, itu salah satunya sih. Dan kita akan lihat, kalau bukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kita akan melihat yang berikutnya lagi. Ganjar Pranowo, the King of Pentacles. Beliau ini menguasai kedekatan yang paling dekat dengan orang-orang yang nanti akan dipimpinnya. Dia ini yang paling populer secara sosial media dan terbukti dengan kinerjanya yang memang akhirnya diketahui oleh banyak orang. Nah, ini diperkuat dengan latar belakang partainya di partai yang sama dengan Pak Jokowi atau petahana saat ini. Sehingga kalau boleh kita lihat, sebenarnya tidak usah menghitung masalah partai, tapi dengan popularitasnya ini tadi, Pak
Ganjar Pranowo sepertinya memiliki popularitas tertinggi dan elektabilitas yang paling tinggi. Bahkan kalau menurut saya pribadi dan kartu ini melebihi Pak Prabowo sekalipun. Nah, ini jika terus dipertahankan dan tidak terjadi keajaiban apapun terhadap lawan politiknya, maka sebenarnya nggak usah menjadi seorang peramal untuk langsung tahu bahwa calon presiden yang terkuat saat ini masih dipegang oleh Pak Ganjar Pranowo, yang kalau saya bilang adalah pemimpin masa depan. Nah, karena itu kemarin saya sengaja datang ke beliau, melihat secara langsung, ngobrol dengan beliau, dan ini sesuatu yang saya merasakan vibrasinya. Sejauh ini saya belum menemukan yang lain, dan sepertinya memang beliau yang saat ini masih memimpin. Nah, tapi mungkin Pak Ganjar jangan senang dulu. Saya bacakan kartu yang lainnya untuk para pesaingnya. Kita lihat dengan Pak Anies Baswedan akan seperti apa. Pak Anies Baswedan di satu sisi yang lain ini juga memiliki keuntungan. Keuntungan yang apa? Begini. Kalau menurut saya sih, pemimpin bangsa ini, dan itu harus ada presiden dan wakil presidennya, ini harus diwakili oleh paling tidak salah satunya ini tokoh agama. Nah, maka dari itu kenapa kemarin juga yang dipilih menjadi wakil itu bukan tokoh bangsa yang lain, tapi malah seorang yang kental sekali partai agamanya, yaitu Pak Ma'ruf Amin. Nah, ini pun sepertinya akan tetap menjadi sebuah komposisi yang akan terjadi di 2024 nanti. Tapi mengingat bahwa agama saat ini tidak harus dicitrakan dengan seorang ustadz atau orang dengan simbol-simbol keagamaan. Nah, Pak Anies di sini dengan track record yang dia miliki, dia telah berhasil untuk bisa dekat dan merangkul para pemilih yang memang memiliki satu faktor keagamaan yang lebih tinggi. Sehingga kalau saya lihat di sini, kalau Pak Ganjar di sini menang dengan elektabilitasnya di depan para anak muda dan para pengguna sosial media yang memang sudah mulai banyak, Pak Anies Baswedan saya lihat memiliki satu kedekatan terhadap orang-orang yang memang corongnya, yang memang porosnya ini ke arah agama. Dan dengan ini semua, ini akan membuat satu nilai lebih kepada apa yang dia nanti akan perjuangkan. Dan mengingat juga bloodline atau terahnya ini tadi, yang mana dia ini keturunan Timur Tengah, maka tidak bisa dipungkiri beliau memiliki satu kekuatan yang lebih kuat lagi. Tetapi mengingat ini juga, nah maka kita memiliki dua calon presiden yang sebenarnya sama-sama kuat. Kalau dilihat saat ini, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo dengan dua kelebihannya yang memang saling melengkapi. Dan jika ini digabungkan, maka ini sebenarnya adalah sebuah satu komposisi yang akan menarik untuk 2024 nanti. Nah, kita akan lihat sekarang kakak alma mater saya di ITB, Kang Emil atau Ridwan Kamil, kira-kira akan seperti apa? Kalau saya boleh lihat di sini, mungkin Kang Emil atau RK ini harus menyimpan dulu semua tujuannya, semua mimpi-mimpinya, semua harapannya, dan kayaknya sabar sedikit. Kalau memang mau nyapres, itu kayaknya beliau akan matang dan kuat banget di 2029 nanti. Mungkin setelah dia menjadi gubernur, dia menjadi menteri, dengan semua track record yang dipunyai, dengan kekuatan sosial media yang dimiliki, saya pikir sih Kang Emil ini akan menjadi kuat di 2029 nanti. Nah, kenapa tidak di saat sekarang ini? Karena kalau saya lihat, Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang sama. Tapi ini semua mungkin akan lebih seru kalau ternyata terjadi sesuatu dan membuat mungkin kalau tidak Pak Ganjar Pranowo di sini harus keluar dari partainya, yang saya kira ini kemungkinannya kecil sekali. Kalau tidak, Ridwan Kamil ini dipinang oleh partai yang juga besar dan mungkin akan bisa head to head melawan beliau ini tadi. Nah, tapi kita tetap akan melihat ini sebuah pertarungan yang menarik di mana dua orang calon presiden yang akan memiliki pengaruh sosial media yang kuat dan akan semakin kuat lagi selama 3 tahun mendatang. Sehingga kalau kita lihat ini tadi, kita akan tahu bahwa pilkada ini adalah kunci. Dan saat ini pilkada sedang digadang-gadang menjadi senjata untuk bisa menggagalkan atau melancarkan jalannya salah satu atau beberapa dari calon presiden ini tadi. Kita belum menghitung tentang Bu Khofifah, kita belum menghitung tentang Bu Risma jika ternyata memang mau ada satu harapan seorang wanita memimpin Indonesia seperti Bu Megawati dulu. Dengan mereka semua selesai di 2022 nanti, otomatis mereka akan kehilangan panggung menuju 2024. Masih ada sosial media dengan 5G-nya, masih ada akrobat-akrobat politik yang akan luar biasa, dan kesempatan para calon presiden ini tadi untuk menunjukkan kinerjanya, track recordnya, agar para calon pemilih ini tadi memberikan simpati agar mereka bisa terpilih di 2024 nanti. Dan yang terakhir di sini, kenapa saya yakin?
kenapa Pak Ganjar ini masih akan menjadi presiden dan bukannya Pak Anies, di mana saya melihat bahwa Anies dan Ganjar presiden dan wakil presiden. Loh, kenapa kok bukan Pak Anies yang menjadi presiden? Karena sebuah keseimbangan energi, sebuah hal yang tidak pernah bisa berubah sampai saat ini adalah, mohon maaf saya tidak bermaksud sara, tapi sepertinya presiden yang berikutnya ini masih akan tetap orang Jawa. Dan orang Jawa kenapa? Karena ibu kotanya ada di Jawa. Dan entah kenapa, mungkin karena energi kekuasaan yang ada ini masih di Pulau Jawa, maka pemimpin yang akan menang nanti tetap adalah pemimpin yang memiliki darah Jawa. Dan kalau kita bilang antara Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies Baswedan, walaupun sama-sama dari Jawa Tengah, tapi saya melihat ya lebih Jawa Pak Ganjar dibanding Pak Anies Baswedan. Kembali lagi di sini saya tidak mau sara, tetapi yuk kita lihat presiden Indonesia itu semuanya Jawa. Coba dihitung. Pak Habibie kan gantiin Pak Harto. Oke, tapi semuanya itu Jawa. Dan apakah memang betul ternyata ramalan Joyoboyo ini akan terjadi lagi, di mana pemimpinnya pasti akan Jawa? Kalau saya pikir ini pasti akan tetap terjadi. Selama ibu kota negara masih di Pulau Jawa, ini masih akan tetap terjadi. Lihat terus Kang Emil dan Sandiaga Uno. Mas Sandi ini kayaknya orang Bugis, Kang Emil jelas orang Sunda. Sehingga kalau saya pikir sih mungkin masih ada hal-hal seperti itu yang dianggap dipercayai dan masih tetap terjadi. Sehingga kalau saya pikir nanti Presiden Indonesia siapapun itu di 2024 nanti akan tetaplah orang Jawa. Ini yang saya yakini. Apakah ternyata kalian meyakini yang berbeda? Silahkan tulis komentar di bawah ini. Tapi kembali lagi, ini semua adalah ramalan dan apa yang dilihat kartu saya. Apakah kenyataan akan sesuai atau tidak, kita akan buktikan nanti. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Silahkan tulis komentar kalian di bawah ini. Dan ingat, jangan sara, jangan marah-marah, jangan juga membuli atau mengatakan sesuatu yang tidak sopan. Kita ngobrol di sini. Dan apapun yang terjadi, semoga proses pemilu ini berlangsung damai, bahkan lebih damai daripada sebelumnya. Dan proses menuju ke pemilu itu tadi akan diberikan kemudahan. Dan semoga kita akan bisa memilih pemimpin kita untuk meneruskan pembangunan yang berikutnya. Tapi ingat, ini masih 3 tahun lagi. Kita masih punya 3 tahun untuk membangun. Dan ingat, slogan kerja masih harus dilakukan. Serta ingat juga untuk menjaga prokes. Karena kalau ini tidak kita lakukan, mungkin pemilu berikutnya akan kita adakan masih dalam kondisi pandemi. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa dan salam.